Daerah otonomi khusus dan daerah istimewa. Daerah otonomi khusus yaitu daerah ibu kota Jakarta dan Papua. Adapun daerah istimewa adalah daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Pertama, kita membahas tentang daerah khusus ibu kota Jakarta. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kependudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua adalah daerah otonomi khusus Provinsi Papua. Dasar pemberian otonomi khusus di Papua terdapat dasar pemberian otonomi khusus. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Papua menyandang otonomi khusus dengan kriteria sebagai berikut. Dalam hal historis, yaitu otonomi khusus di Papua diberikan berdasarkan pada sejarah dari masyarakat Papua pada masa perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam hal politik, yaitu upaya NKRI untuk tetap mempertahankan wilayah kesatuan RI. Hal ini dikarenakan konflik berkepanjangan yang terjadi karena adanya gerakan separatis yang tumbuh dan berkembang di Papua. Dalam hal ekonomi, yaitu ketertinggalan daerah Papua dari daerah lainnya dari segi pendidikan, kesehatan masyarakat, sehingga menyebabkan HAM kurang dihargai. Pengakuan otonomi khusus Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini mulai berlaku pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, tepatnya pada tanggal 21 November tahun 2001. Pemberian otonomi khusus pada Provinsi Papua setidaknya didasarkan pada dua hal, yaitu karena adanya kesenjangan pembangunan dan pelanggaran HAM. Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua berbunyi sebagai berikut. Pemerintah daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan lembaga
legislatif, dan pemerintah provinsi sebagai badan eksekutif. Dengan demikian, ada dua tingkatan produk hukum yang berlaku di Papua dan Papua Barat, yaitu Perdasus dan Perdasi. Perdasus berada di tingkat yang lebih tinggi dan Perdasi di tingkat yang lebih rendah. Kekhususan lain dari Provinsi Papua ini yaitu mengarah kepada bentuk negara federal di antaranya. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua disebutkan bahwa Papua dapat memiliki bendera dan lagu daerah sebagaimana sang merah putih dari Indonesia Raya. Hal ini telah mengarahkan kepada bentuk negara federal. Provinsi Aceh. Mengapa Provinsi Aceh menjadi daerah istimewa? Dasar pemberian otonomi khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Daerah Aceh memperoleh pengakuan otonomi khusus didasarkan pada perjuangan kemerdekaan nasional yang telah diakui oleh masyarakat Aceh. Selain itu, dalam konsideren menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh juga mengakui kesejahteraan dalam perjuangan kemerdekaan dengan memiliki daya juang yang tinggi. Ada beberapa kekhususan yang membuat Provinsi Nangro Aceh Darussalam dengan daerah lainnya sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Antara lain, 1. Pembagian daerah Aceh yang dibagi ke dalam kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, dan gampong. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan, sedangkan kelurahan dan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim. Yang kedua, rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang dibuat oleh pemerintahan dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Yang ketiga, rencana pembentukan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Yang keempat, kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh pemerintahan dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan gubernur. Dan yang kelima, penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal yang memiliki hak antara lain mengikuti pemilu untuk pemilihan anggota DPRA dan DPRK, mengusulkan pasangan calon dan wakil bupati, dan sebagainya. Papua dan Papua Barat serta Nangro Aceh Darussalam, dua daerah inilah saat ini yang mendapat pengakuan daerah otonomi khusus. Daerah-daerah yang mendapat pengakuan otonomi khusus ini memperoleh banyak pengecualian yang menguntungkan daerah-daerahnya. Pengecualian inilah yang membuat banyak daerah lain menginginkan untuk memperoleh pengakuan daerah otonomi khusus pula, seperti Bali, Riau, dan Sumatera Barat.
daerah istimewa Yogyakarta. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana Yogyakarta bisa menjadi predikat daerah istimewa yang kita kenal sampai sekarang ini. Bahasan mengenai desentralisasi dan dekonsentrasi pada awalnya dikemukakan oleh Ahmad Yani pada sidang BPUPKI. Kemudian, Bapak Sutomo juga mengemukakan konsep pembagian negara Indonesia yang di dalamnya termasuk daerah istimewa. Keistimewaan daerah Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012. Dalam rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengikat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1948, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut mengatur mengenai kedudukan daerah istimewa yang menurut Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan dijamin sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa. Daerah tersebut pada zaman pemerintahan Belanda disebut juga dengan daerah Swapraja. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengisian jabatan kepala daerah yaitu pada pasal 18 ayat 5 dan juga ayat 6. Dan undang-undang ini juga membedakan antara daerah biasa dengan daerah istimewa yang terlihat dalam prosedur pengangkatan kepala daerahnya masing-masing. Pasca reformasi kemerdekaan muncul pernyataan-pernyataan pendek dari penguasa daerah. Pernyataan-pernyataan pendek tersebut dan ucapan-ucapan ini oleh penguasa daerah pada umumnya berisi tentang 1. Penegasan bahwa status daerah Swapraja yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dalam negara Republik Indonesia dan menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahan pusat Republik Indonesia. Yang kedua, segala kekuasaan pemerintah daerah berada di tangan penguasa Swapraja. Yang ketiga, sifat hubungan antara pemerintahan daerah Swapraja yang bersifat istimewa dengan pemerintahan pusat adalah bersifat langsung. Pada tahun 1949, dalam piagam tersebut dalam konferensi meja bundar yang merupakan suatu tanda bahwa negara Belanda sudah tidak lagi menjajah Indonesia, terdapat pasal yang mengakui bahwa kedudukan istimewa Swapraja yang pada saat dahulu dipegang oleh Belanda akan dialihkan kepada Republik Indonesia. Selain piagam persetujuan piagam konferensi meja bundar tersebut, konstituris juga mengakui bahwa daerah Swapraja merupakan bagian-bagian dari Indonesia. Pada tahun 1950 dikeluarkan undang-undang yang mengesahkan pembentukan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1950 yang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Setelah berlakunya Undang-Undang 1950, pengaturan konstitusional dari pemerintahan daerah dan daerah-daerah istimewa diatur dalam pasal 131 sampai 133 yang mengatakan bahwa kedudukan daerah Swapraja merupakan tanggung jawab pemerintah secara demokratis dan diakui dalam undang-undang. Setelah kembali UUD 1945 yaitu sekitaran tahun 1950, pengaturan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang pengisian jabatan dan pendapatan kepala daerah istimewa. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945, predikat daerah istimewa akhirnya hanya tertinggal satu kota saja, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta.
Walaupun begitu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan daerah istimewa. Walaupun begitu, para ahli berpendapat bahwa daerah yang menjadi daerah istimewa adalah daerah swapraja, desa, dan sebagainya. Daerah Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa provinsi. Negara menghormati dan mengakui satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, dan sebelum adanya perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah Indonesia terdiri atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk pusat pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Sebelum adanya reformasi tahun 1998, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya. Daerah tidak berdaya diajukan kepada pusat dan urusan rumah tangga dan keuangannya pun jadi terbatas. Terciptalah Ketetapan 4 MPR 1999 dalam mengatur otonomi khusus secara hukum kepada Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya. Ketetapan MPR tersebut telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Bagi Provinsi Jakarta, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah Provinsi Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI. Bagi Provinsi Nangro Aceh Darussalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Lalu bagi Provinsi Papua dan Papua Barat berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di Papua. Demikian persoalan otonomi khusus, lebih tepatnya jika interface dengan negara kesatuan dan sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan menitikberatkan kepada 4 daerah fokus otonomi khusus, yaitu Nangro Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua, dan Papua Barat. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Provinsi ini memiliki status otonomi khusus yang merupakan warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta juga Kadipaten Pakualaman yang merupakan cikal bakal Yogyakarta memiliki status kerajaan asal pada masa penjajahan. Status ini membawa konsekuensi khusus hukum berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya di bawah pengawasan pemerintahan penjajah. Seiring berjalannya zaman, status ini pun berkembang menjadi daerah istimewa yang dimiliki oleh Yogyakarta sebagai daerah provinsi Indonesia. Sejarah dan latar belakang Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Seperti yang kita ketahui, masa kemerdekaan Republik Indonesia, Yogyakarta telah memiliki sistem pemerintahan berbentuk kesultanan. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Kadipaten Pakualaman yang dipimpin oleh Sri Pakualan. Sebagaimana piagam kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII tanggal 19 Agustus 1945 dan Presiden RI, dan amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan amanat Sri Pakualam VIII tanggal 5 September 1945 dan amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII 30 Oktober 1945.
dari daerah otonomi khusus yaitu Papua dan Nangro Aceh Darussalam dengan daerah lainnya seperti daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta, ditemukan beberapa perbedaan yang diuraikan sebagai berikut. 1. Dalam hal sejarah pemberian status otonomi khusus, daerah khusus dan daerah istimewa diantaranya, daerah Papua diberikan status otonomi khusus yang paling mendasar dikarenakan adanya kesenjangan pembangunan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya. Daerah Nangro Aceh Darussalam diberikan penghormatan penyandang status otonomi khusus yang paling mendasar disebabkan pada perjuangan kemerdekaan nasional rakyat Nangro Aceh Darussalam, di mana rakyat Aceh pada saat itu memiliki daya juang yang tinggi. Daerah Jakarta mendapat kekhususan sebagai daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibu Kota negara dan diakui oleh undang-undang. Dan daerah Yogyakarta mendapat pengakuan sebagai daerah istimewa didasarkan pada asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional. Yang kedua, dalam hal pemilihan dan pengangkatan kepala daerah. Daerah otonomi Papua dan Nangro Aceh Darussalam pemilihan kepala daerahnya gubernur dan wakil gubernur pada kedua daerah ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Begitu juga dalam hal pemilihan wali kota atau bupati dipilih secara langsung oleh rakyat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta dalam hal pengangkatan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan wali kota atau bupati di wilayah DKI diangkat oleh gubernur dengan pertimbangan DPRD. Dan daerah istimewa Yogyakarta dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur diangkat oleh presiden dengan mempertimbangkan gubernur dari keturunan Pakualam. Sedangkan dalam hal pemilihan wali kota atau bupati daerah istimewa Yogyakarta dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang ketiga, dalam hal keberlakuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pada daerah otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam, segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat berdasarkan pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa DPR RI harus berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA jika hendak membuat undang-undang yang akan berkaitan dengan pemerintahan Aceh. Sedangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta, segala peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah pusat berlaku mengikat secara langsung bagi daerah istimewa Yogyakarta tanpa perlu persetujuan oleh Sultan Yogyakarta dan Adipaten Kadipaten Pakualaman. Inilah perbedaan yang ada dari otonomi khusus, daerah khusus, dan daerah istimewa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.